Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق الحكمة وطع عليها علمه، وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin jamaah Jumat, as'adakumullah hayatakum fid darain. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah, sehingga dimudahkan kita untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, yakni menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita semua masih berada di bulan Rabiul Awal, salah satu bulan Hijriah yang diyakini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tidak heran dan sudah seharusnya bagi semua umat Islam untuk merayakan dan mensyukuri hari yang mulia tersebut sebagai bentuk cinta dan bahagia atas dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad merupakan karunia paling besar yang Allah berikan kepada alam semesta. Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semua alam, serta untuk mengajarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Karena itu kita semua dianjurkan untuk berbahagia dengan hari kelahiran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un."
Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Merayakan dan berbahagia dengan datangnya suatu anugerah dari Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cara bagi kita semua untuk mensyukuri anugerah yang telah Allah berikan. Dan ini akan menjadi salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua wajib untuk bahagia dan bersyukur karena telah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang derajat dan kemuliaannya melebihi para nabi sebelumnya. Bahkan keberadaan alam semesta ini tidak lain hanya karena adanya Nabi. Allah tidak akan menciptakan alam semesta seandainya bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya. Beliau mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrijid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tertarik pada dunia? Andai saja tanpa keberadaannya, maka dunia tidak akan pernah ada. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling mulia dan paling agung melebihi Nabi-Nabi yang lain. Dengan demikian, maka meniscayakan bahwa kita juga akan menjadi umat yang lebih mulia daripada umat-umat Nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa alasan bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan menjadi umatnya, maka kita memiliki Nabi yang paling mulia melebihi Nabi sebelumnya. Dan dengan menjadi umatnya pula, maka kita menjadi umat termulia melebihi umat Nabi sebelumnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri khutbah ini, ada cerita yang menarik yang dapat kita ambil hikmahnya untuk dijadikan motivasi agar cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah dan kesyukuran kita dan keimanan kita juga meningkat. Cerita nyata ini sudah sering kita dengar dan kita baca, tapi masih tetap dapat menggugah hati bagi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah nyata seorang anak Nasrani yang tertembak saat peringatan Maulid Nabi. Pada saat itu di Lebanon Selatan, kebiasaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka rayakan secara turun-temurun dan selalu dimeriahkan dengan menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan kegembiraan. Ketika itu seorang anak Nasrani dari keluarga Gatas yang terkenal terlihat asyik menonton meriahnya peringatan itu. Tanpa disadari, sebuah peluru nyasar menembus kepalanya. Anak itu pun jatuh tersungkur bersimpah darah dan seketika itu juga ibunya berteriak histeris. Maka dengan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Mahmud. Tetapi rumah sakit Ghassan Mahmud tersebut angkat tangan karena tidak mampu menangani pendarahan yang begitu hebat. Lantas anak itu dirujuk ke rumah sakit Amerika yang memiliki banyak dokter ahli dan spesialis. Tapi begitu melihat kondisi anak itu, mereka juga angkat tangan. Karena panik penuh kecewa, ibu sang anak berteriak dengan kerasnya sambil berseru, "Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan oleh umatmu kepada anakku karena merayakan hari kelahiranmu." Pada saat itu dokter kepala yang memimpin perawatan keluar ruangan menemui sang ibu dan memintanya agar melihat anaknya untuk yang terakhir kali. Ibu Nasrani itu dengan lemas dipapah masuk ke ruangan diikuti dengan keluarnya para dokter. Namun keajaiban terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, ternyata dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur sambil berteriak, "Tutup semua pintu dan jendela, wahai ibu, dia jangan diperbolehkan keluar."
antara percaya dan tidak. Si ibu mendekati anaknya untuk memastikan kondisi anaknya. Sungguh suatu yang tidak masuk akal. Kondisi anaknya begitu sehat dan bugar, serta tidak ada bekas luka tembakan sama sekali di kepalanya, apalagi bercak darah. Anakku, apa yang terjadi? Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum. Siapa dia? Muhammad ibu, jawab anak itu. Subhanallah, ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa menit kemudian berkumpullah semua dokter untuk melihat kenyataan di hadapan mereka. Maka ibu, anak dan semua dokter Nasrani yang menyaksikan keajaiban tersebut saat itu juga mengikrarkan syahadat untuk masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kejadian nyata di abad modern yang ditakdirkan oleh Allah untuk menunjukkan keagungan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk selalu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan hujan dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashraf ubadik sayyidina maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahaa anhu wa hajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' waz zawaj wal mizah wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.